Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dean Tadeu. Saya dari jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di video kali ini saya akan membahas materi mengenai sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sejarah Pendidikan dengan dosen pengampu Bapak Andris K. Malai SPD. Sebelum saya membahas materi ini, jangan lupa video ini untuk di-subscribe. Baik, langsung saja. Pendidikan pada masa Hindia Belanda tidak dapat dipisahkan dari politik etis. Perubahan yang terjadi di Indonesia banyak dipengaruhi oleh keadaan yang terjadi di negara Belanda sendiri. Tekanan dari Partai Demokrat yang di dalamnya ada Van Deventer yang aktif mencetuskan hutang budi. Sistem tanam paksa yang dilakukan Belanda ternyata membawa kesengsaraan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Banyak kritikan yang dilakukan oleh para tokoh di negeri Belanda dan tokoh humanis di negeri Belanda dan tokoh humanis Belanda di Indonesia yang menyatakan 1 abad lebih kekayaan dan keuntungan mestinya menjadi milik rakyat Indonesia telah diambil alih oleh pemerintahan Belanda. Dalam bidang pendidikan, tujuan semula Belanda yakni untuk mendapatkan tenaga kerja atau pegawai murah dan mandor-mandor atau pelayan-pelayan yang dapat membaca dan gaji yang murah. Untuk itu, Belanda mendirikan sekolah untuk rakyat pribumi, sehingga munculnya sistem pendidikan tidak terlepas dari politik etis. Politik etis adanya perhatian terhadap perkembangan pendidikan mengingat salah satu dari trilogi Van Deventer secara nyata disebutkan mengenai edukasi atau pendidikan. Munculnya pendidikan pada waktu itu tidak semata-mata untuk mencerdaskan bangsa Indonesia, tetapi lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja bagi Belanda. Sistem pendidikan Belanda memberlakukan perbedaan warna kulit dan merupakan hambatan masuk sekolah. Sistem pendidikan Belanda mengembangkan disesuaikan dengan status sosial masyarakat atau Eropa Timur asing Tionghoa dan Bumi Putra atau kelompok bangsawan kaum priai dan rakyat jelata. Dan pada masa Hindia Belanda terdapat 3 jenjang sekolah, yaitu sekolah rendah, sekolah menengah, dan sekolah tinggi. Pendidikan rendah diantaranya ELS atau Europees Lager School untuk bangsa Eropa, yaitu HBS atau Hollands Chinese School untuk orang Tionghoa, yaitu HIS atau Hollands Inland School untuk bangsa Indonesia kaum bangsawan, sedangkan golongan bawah disediakan sekolah kelas 2. Pendidikan tingkat menengah diantaranya yaitu ada HBS, MULO, dan AMS, dan sekolah kejuruan atau Quack School, Normal School, dan yang terakhir yaitu pendidikan tinggi diantaranya sekolah teknik tinggi, sekolah tinggi hukum, dan sekolah tinggi kedokteran antara lain Sekolah Dokter Jawa, Stovia, Nias, dan GHS atau Geneskun Hogeschool. Dalam perkembangannya, Sekolah Dokter Jawa lahir sejak 2 Januari 1849. Kemudian diubah namanya tahun 1875 menjadi Ahli Kesehatan Bumi Putra. Tahun 1902 diberi nama Stovia atau School tot Opleiding van Indische Artsen, dan tahun 1913 diubah menjadi Nias
atau Nederlands Indische Arten School. Peranan lulusan sekolah kedokteran ini sangat penting bagi lahirnya pergerakan nasional. Kehadiran mereka menjadi pelopor dalam pergerakan nasional dengan mendirikan organisasi seperti Studi Fund maupun Budi Utomo. Hanya itulah pembahasan materi mengenai sejarah pendidikan di Indonesia pada masa kolonial. Adapun kekurangan ataupun kesalahan dalam pengucapan saya dimohon maaf, karena kekurangan adalah milik saya pribadi dan kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.